Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan menjelaskan jaringan irigasi tersier. Saya Fajri Hamdani akan menjelaskan tentang pengertian jaringan irigasi. Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi adalah suatu bangunan pelengkapnya yang merupakan suatu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adrian Hafid. Saya akan menjelaskan tentang pembagian jaringan irigasi. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, dan bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap. Selanjutnya, jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier, yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, box tersier, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Berikut adalah gambar jaringan irigasi. Pembagian petak irigasi. Petak irigasi terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama adalah petak primer, yang kedua petak sekunder, yang ketiga petak tersier, dan yang keempat petak kuarter. Berikutnya akan dijelaskan oleh Aldi Ikram. Berikut contoh gambar saluran irigasi tersier. Seperti yang terlihat pada gambar, saluran irigasi tersier ini biasanya digunakan untuk mengairi sawah. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya akan dibacakan ya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Yaya Ardianto. Dari contoh gambar di atas dapat kita ketahui maksud dan tujuan irigasi dan fungsi irigasi. Maksud dan tujuan irigasi antara lain: 1. Memberantas hama, gangguan hama pada tanaman seperti tikus, wereng, dan ulat dapat diberantas dengan cara mengenangi permukaan tanah tersebut dengan air sampai batas tertentu. 2. Mengatur suhu tanah. Mengatur suhu tanah misalnya pada suatu daerah suhu tanah terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman, maka suhu tanaman dapat disesuaikan dengan cara mengaliri air. 3. Membersihkan tanah. Membersihkan tanah dilakukan pada tanaman yang tidak subur akibat adanya unsur-unsur racun dalam tanah. 4. Mempertinggi permukaan air tanah. Mempertinggi permukaan air tanah dapat memungkinkan tanaman untuk mengambil air melalui akar-akar meskipun permukaan tanah tidak dibasahi. Berikut akan dilanjutkan oleh Yuda Hadimas Putra. Fungsi irigasi. 1. Memasuk kebutuhan air tanaman. 2. Menjamin ketersediaan air. 3. Menurunkan suhu tanah. 4. Mengurangi kerusakan akibat frost. 5. Melunakkan lapis keras pada saat pengolahan tanah. Fungsi saluran irigasi secara spesifik antara lain untuk
mengambil air dari sumber atau divering. 2. Membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian. 3. Mendistribusikan air kepada tanaman. 4. Mengukur dan mengatur aliran air. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon untuk saran dan arahannya agar lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.